Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat pembelajaran inovasi media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA kelas 11. Oke, materi yang akan saya bahas di sini adalah di bab 1, kurikulum merdeka, berpikir kritis dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK. Berpikir kritis. Jadi berpikir kritis ini dalam Al-Quran sudah disebutkan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Adapun di sini isi kandungan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191, menurut Imam Ibnu Katsir, isi kandungan ayat-ayat tersebut yaitu pada ayat ke-190 dijelaskan penciptaan langit dan bumi juga pergantian malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda tersebut hanya dapat direnungkan dan difikirkan oleh ulul albab. Pada ayat 191 dijelaskan bahwa ulul albab orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan segala ciptaannya. Orang-orang tersebut juga dibekali akal fikiran yang sempurna dan kecerdasan. Orang-orang termasuk ulul albab selalu meyakini bahwa segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit ataupun bumi, tidak ada yang sia-sia, bermanfaat dan harus dimanfaatkan juga dijaga dengan baik. Adapun hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kefakiran yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal? Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan, atau hari kiamat. Padahal hari kiamat itu lebih besar bencananya serta lebih pahit deritanya. Hadis riwayat Tirmizi. Isi kandungan hadis riwayat Tirmizi, orang-orang yang benar, cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, termasuk memikirkan kehidupan setelah kematian yang kekal abadi. Orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan taat beribadah dan beramal soleh. Sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah orang-orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan atau tidak mempersiapkan diri. Terdapat 7 peristiwa buruk yang dapat menimpa manusia, antara lain kemiskinan yang membuat seseorang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang membuat sombong, sakit yang dapat memudarkan kecantikan seseorang, bahkan cacat, masa tua, ajal yang datang begitu cepat sebelum sempat beramal soleh, kedatangan dajjal dan hari kiamat. Berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengumpulkan bekal dan amal soleh sebanyak-banyaknya sebelum kematian. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai hasilnya. Secara istilah, berpikir menggunakan
akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, sedangkan kritis bersifat tidak mudah percaya dan tajam. Jadi berpikir kritis adalah kemampuan berpikir dengan jernih dan rasional terhadap sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang harus dipercayai kebenarannya. Adapun langkah-langkah dalam melatih diri untuk berpikir positif. 1. Menemukan masalah atau merumuskan pertanyaan. 2. Mengumpulkan informasi yang valid. 3. Menganalisis masalah. 4. Mempertimbangkan berbagai kemungkinan. 5. Menemukan solusi yang terbaik. Adapun cara untuk membiasakan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis kita sebagai guru untuk memberikan informasi kepada siswa. 1. Kritis terhadap informasi yang diterima, memastikan kebenaran informasi yang didapat, aktif bertanya terhadap sesuatu yang belum jelas kebenarannya, giat mengikuti ilmiah dan diskusi, dan memperbanyak membaca buku. Manfaat berpikir kritis. 1. Memahami makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Semakin semangat dan menyiapkan bekal kehidupan akhirat. 3. Menjadi orang yang visioner dan berpikir kritis. 4. Mengembangkan iptek melalui inspirasi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat memanfaatkan alam untuk kemaslahatan manusia dengan optimal, mampu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan baik, tidak mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan juga tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut kita iptek. Oke. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 33. Isi kandungan Quran surah Ar-Rahman ayat surah ke-55 ayat 33, peringatan kepada jin dan manusia bahwa mereka tidak akan sanggup lari dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Yang kedua, langit, bumi beserta isinya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sanggup menembus dan melintasinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia dianugerahi akal yang sehat untuk berpikir. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi tantangan kepada manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, munculnya para astronot yang mampu menembus ruang angkasa tidaklah sebanding dengan luasnya alam semesta yang dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan manusia sangatlah terbatas dan tidak bisa dinilai dan tidak bisa dimiliki kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang diperoleh secara ilmiah. Teknologi adalah hasil dari penerapan ilmu pengetahuan yang dapat memudahkan manusia beraktivitas. Dalam Quran surah Al-Alaq 1-5, ayat tersebut mengajarkan pada dasarnya untuk memperoleh pengetahuannya, yaitu dengan membaca Iqra dan qalam pena yang berarti sebuah alat untuk menulis. Tokoh dan ilmuwan, beberapa tokoh dan ilmuwan Islam yang telah menjelajahi ruang angkasa yaitu Sultan bin Salman Al-Saud, Musa Manarov, Hazza Al-Mansauri dan lainnya. Penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari.
Penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh-contoh perilaku sikap berpikir kritis. 1. Cek and recheck terhadap sesuatu informasi. 2. Giat beribadah untuk menyiapkan bekal akhirat. 3. Merenungkan makna di balik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Melakukan penelitian atau kajian terhadap Allah Subhanahu wa taala. 5. Memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Penerapan berpikir kritis dan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap pelajar untuk mengembangkan pengetahuan dan iptek. 1. Senang membaca buku-buku pengetahuan. 2. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta. 3. Tidak malu bertanya. 4. Meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. 5. Rendah hati atas kesuksesan yang telah diraih. Yang keenam, mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat dinamis. Jadi kesimpulannya, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik langit, bumi dan seisinya adalah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir. Jadi orang yang berpikir itu adalah ulul albab. Diciptakannya langit, bumi dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga agar manusia dapat berpikir kritis untuk memanfaatkan dengan baik segala ciptaannya untuk kemaslahatan bersama dan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar memudahkan kehidupan manusia. Oke, sekian terima kasih untuk penjelasan dari saya tentang bab 1 yaitu berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.